Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan Bu Novi. Lanjut, kita untuk pekan ini membahas tentang rumus jumlah dan selisih sinus dan kosinus. Kalau tadi kita belajar rumus perkalian, sekarang rumus jumlah dan selisih. Baiklah, rumus nanti yang akan kita pakai ya. Yang pertama adalah jumlah ya. Kita jumlahkan ada sin A ditambah sin B. Ya, nanti rumus yang akan kita pakai adalah 2 sin setengah ya. A ditambah B, kemudian kosinus setengah A dikurang B. Itu rumus yang pertama. Kemudian sekarang sin A dikurang sin B. Hampir mirip dengan yang perkalian ya. Tadi kan kalau 2 sin cos jadi sin plus sin. Kalau tadi sin min sin berarti di sini dibalik ya. Oke, di sini berarti 2 kosinus setengah A ditambah B, kemudian sin setengah A dikurang B. Oke, ini dua rumus yang kita pakai. Kemudian sekarang kita lihat, sekarang kita tahu tadi sin plus sin min sin, sekarang kita ke cos ya. Oke, kita ke cos. Kosinus A ditambah kosinus B itu sama dengan ya 2. Nah, ini cos ya, 2 kosinus setengah A ditambah B, kemudian cos setengah A dikurang B ya. A dikurang B. Oke. Oke, sekarang yang terakhir ada kosinus A dikurang kosinus B ya. Sama dengan di sini ada minnya ya kalau cos min cos. Oke, min 2 sinus setengah A ditambah B, kemudian sin setengah A dikurang B. Ya, oke. Ini rumus jumlah dan selisih, baik sin plus sin min sin, cos plus cos, cos min cos. Kemudian sekarang kita akan ke contoh soalnya. Oke. Contoh soal. Yang pertama, ya, kalian tentukan nilai dari, ya, nilai dari, misal kalian disuruh mencari kosinus 10 derajat ditambah kosinus 110 derajat ditambah kosinus 130 derajat. Ya, oke. Di sini ya. Kemudian kalian di sini ada penjumlahan cos plus cos plus cos, penjumlahannya ada 3 buah cos yang dijumlahkan ya. Dan kemudian kalian lihat sudut-sudutnya, bukan sudut istimewa. Maka kalian harus bagaimana caranya? Ini bisa kita cari dengan menggunakan sudut istimewa. Oke, kalian gunakan rumus jumlah dan selisih. Ini arahannya dia cos plus cos, berarti rumus yang akan kita pakai ini ya, yang cos ditambah cos. Bisa kalian gunakan yang dikurung di depan dulu, jumlahkan 2 cos ini dulu, atau jumlahkan cos yang di belakang ini. Oke, kita lihat, kita misalkan ya. Misal kita jumlahkan, kita pakai yang belakang saja ya. Kayak misal jadi soalnya kita tuliskan begini. Kosinus 10 ditambah kosinus 110 derajat ditambah kosinus 130 derajat. Ya, kita kerjakan yang ada di dalam kurung terlebih dahulu. Kalian lihat di sini ada rumus cos plus cos, oke? Ya, maka di sini menjadi kosinus 10 derajat ditambah, kita ubah ini menjadi ke dalam rumus ini, cos plus cos. Jadi 2 kosinus setengah A-nya adalah 110 ditambah B-nya adalah 130. Ya. Kemudian kosinus setengah A-nya adalah 110 dikurang B-nya 130. Oke.
Maka di sini menjadi kosinus 10 derajat ditambah 2. 110 ditambah 130 berapa? Ya, 240. 240 dikalikan setengah. Menjadi berapa? Iya, kosinus 120 derajat. Kemudian yang di sini 110 dikurang 130, negatif 20. Negatif 20 dikalikan setengah. Jadi, iya, negatif 10 ya. Oke, kosinus negatif 10 derajat. Oke, kemudian sekarang kita lihat kosinus 120. Kosinus 120 itu dia di kuadran berapa? Iya, kuadran 2 ya. Oke, kuadran 1, kuadran 2. Ini kan 0 sampai 90, ini sampai 180. Berarti dia di kuadran 2. Di kuadran 2 berarti ngitungnya adalah 180 dikurang alfa. Ya, ini biar hasilnya 120, alfanya berarti berapa? Iya, berarti 60. Berarti sama dengan sudut 60 di kuadran 1. Lah, kemudian kalau kosinus di kuadran 2, dia positif atau negatif? Iya, negatif. Jangan lupa ya. Oke, negatif. Berarti di sini sama dengan sudut 60, tapi negatif. Kita tuliskan dulu ya ini ya. Kosinus 10 derajat. Kosinus 60 berarti berapa? Kosinus 60. Setengah ya, tapi dia di kuadran 2 berarti negatif setengah ya, ditambah 2 kali negatif setengah ya. Kemudian ini kosinus min 10. Nah, kalau min kan berarti dia turun jalannya ke bawah nih kalau min. Nah, berarti dia di sini dia ada di kuadran 4. Kalau di kuadran 4 cos itu nilainya positif. Nah, berarti ini kosinus negatif 10 sama saja dengan kosinus 10 derajat. Nah, maka di sini kalian kalikan nih 2 kali negatif setengah berapa? Ya, 1 ya, atau boleh kalian coret ini. Kalian coret ini sama dengan 1 ya. Jadi min 1. Min 1 kali kosinus 10. Nah, kan berarti di sini tinggal ya kosinus 10 derajat dikurangi ya min ya, plus kali min. Nah, 1 kali kosinus 10 ya tetap kosinus 10 derajat. Kosinus 10 dikurangi kosinus 10 hasilnya adalah 0. Iya, jadi ternyata penjumlahan ketiga kosinus ini hasilnya sama dengan 0. Oke, sekarang kita lihat contoh berikutnya. Contoh berikutnya, tentukan nilai dari misalkan di sini ada kosinus 165 derajat ditambah kosinus 465 derajat dikalikan sinus 15 derajat ditambah sinus 105 derajat. Oke. Tentukan nilai dari ini. Ya, oke. Sekarang kita lihat satu persatu. Ini kosinus ditambah kosinus, sinus ditambah sinus. Oke, kita terapkan langsung ya. Untuk yang kosinus ditambah kosinus. Oke, kita akan cari di sini ya. Langsung saja ya di sini ya. Kita taruh di bawahnya ini. Oke. Kosinus ditambah kosinus, kita terapkan ke rumus ini. Maka di sini akan berubah menjadi ya 2 kosinus setengah dari A ditambah B. Jumlahkan A ditambah B ini 165 ditambah, kita tulis aja 165 ditambah 465 derajat. Kemudian kosinus setengah 165 derajat dikurang 465 derajat. Ini yang pertama ya. Oke, kita kurung seperti ini. Oke, ini yang pertama, ini yang cos ditambah cos. Sekarang ini dikalikan, yang sin ditambah sin. Pakai rumusnya apa sin? Iya, ini yang 2 sinus setengah A-nya adalah 15 derajat ditambah 105 derajat, ini B-nya. Kemudian kosinus setengah dari 15 derajat dikurang 105 derajat. Oke, ini yang sin plus sin. Satu persatu kita cari, oke. 2, ini 165 ditambah
465. Berapa itu? Ya, berapa? 630. Iya. 630. Kosinus 630. 630 masih dikalikan setengah ya. 630 kalian kalikan setengah. Berapa jadinya? Iya, 315. Oke. 315. Oke, di sini 315 derajat kosinus kita ini berapa itu? Minus 300 dikalikan setengah. Jadi cos minus 150 derajat. Oke. Ini yang pertama ya, yang ini. Kayak sekarang kita lihat yang kedua. 2, ini 15 ditambah 105, 120 dibagi 2 atau dikalikan setengah. Berarti 2 kalikan sin 60 derajat. Kemudian kosinus ini berapa? Negatif 90 dikalikan setengah. Berarti negatif 45 derajat. Oke. Kemudian selanjutnya kita cari tuh. Nah, ini yang pertama ya. Ini kosinus 315 ya. Ada di kuadran berapa 315? Iya, ada di kuadran ini kan 180 sampai 270 ya. Berarti ada di kuadran 4 ya. Di kuadran 4 kosinus bernilai positif. Oke, cos positif. Ini tadi cos ya, cos positif. Cos positif 315, kalau di sini ngitungnya adalah 360 dikurang alfa ya. Ya, oke. Berarti 315 berarti dikurang berapa? Iya, 45 ya. Berarti sama dengan 45 di kuadran 1 karena dia di kuadran 4 berarti hasilnya tetap positif. Kosinus 45. Ah, iya, setengah akar 2. Oke. Terus kemudian 150, kita lihat negatif 150. Kalau negatif jalannya ke bawah, kalau positif jalannya ke atas gitu kan. Ya, negatif di sini berarti kita ngitung dari sini 0 sampai 90 di sini. Berarti 150 ada di sini ya, ada di kuadran 3. Kuadran 3 itu cos bernilai negatif. Sama dengan negatif berapa kalau di sini? Ya, 150 itu berarti sama dengan di sini berarti 30 ya. Ya, 30 tapi dia di kuadran 3. Kuadran 3 kan nilainya tadi negatif. Berarti di sini jangan lupa cosnya negatif. Cos 30 itu berapa? Iya, setengah akar 3 ya. Iya. Oke. Kemudian ya, ini kurung yang pertama, sekarang kurung yang kedua. 2 kalikan sinus 60. Sinus 60 adalah ya setengah akar 3. Kemudian kosinus negatif 45. Negatif 45 ada di sini ya, di kuadran 4 nilainya tetap positif. Berarti sama dengan cos 45 yaitu setengah akar 2. Oke, ini sekarang kita lihat perkaliannya ya. Oke, 2 kali setengah 1 ya. 1 kalikan negatif setengah, berarti negatif setengah ya. Negatif setengah, akar 2 kalikan akar 3, iya akar 6. Ini perkaliannya jadi boleh dikalikan. Oke, ini kurung yang pertama. Sekarang kita lihat kurung yang kedua. 2 kalikan setengah 1, 1 kalikan setengah, setengah. Oke, setengah. Kemudian akar 3 kalikan akar 2 adalah akar 6. Kemudian hasilnya ini min setengah kali setengah berarti negatif 1/4. Akar 6 kalikan akar 6 hasilnya adalah 6. Maka ini kita kalikan negatif 6/4. Kalau kita sederhanakan sama-sama dibagi 2, 6 dibagi 2 3, 4 dibagi 2 2. Hasilnya adalah negatif 3/2. Oke, ini tadi 2 contoh soal tentang penggunaan rumus jumlah dan selisih sinus dan kosinus. Semoga bisa kalian pahami, semoga bermanfaat, tetap semangat dan salam sehat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.